Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di workshop English Essay for Scholarship di hari Sabtu ini, tanggal 28 Agustus. Dan senang sekali hari ini kita bertemu dengan para peserta workshop kali ini yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk belajar bersama. Dan hari ini tentunya kita mendapatkan narasumber yang bagus-bagus banget, yang keren-keren banget, dan tentunya menambah banyak insight daripada teman-teman semua. Namun sebelum itu saya ingin mencoba menyampaikan kepada teman-teman bahwa workshop kita kali ini adalah dalam mixed language, jadi ada Indonesia, mungkin sebagian dicampur dengan bahasa Inggris, dan mudah-mudahan teman-teman jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Tadinya kita ingin membawakan dalam bahasa Inggris, cuma takutnya banyak teman-teman juga di antara teman-teman yang justru masih belajar datang ke workshop ini untuk mengetahui lebih tentang bagaimana sih menyusun esai dalam bahasa Inggris dan bagaimana mendapatkan scholarship-nya. Hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang luar biasa. Nah, saya perkenalkan dulu satu persatu narasumbernya. Yang pertama adalah Mbak Sarah Khairinisa. Kita nanti panggilnya dengan Mbak Sarah. Beliau adalah Chevening Awardee tahun 2013-2014 dan dulu kuliah trial di Southampton University dan sekarang bekerja di Swiss Embassy. Halo Mbak Sarah, sudah hadir bersama kita. Selamat siang, Mbak. Halo Mas Yudi, halo teman-teman semuanya. Oke, senang sekali ya hari ini ada Mbak Sarah. Dan berikutnya yang kedua saya perkenalkan dulu narasumbernya. Seorang awardee LPDP tahun 2019 ya, tapi baru kuliahnya 2020, mungkin karena efek pandemi ya. Nah, jadi beliau kuliah di Columbia University saat ini, dan kita panggilkan narasumber kedua yaitu Mas Evan Nur Said. Halo Mas Evan. Halo Mas Yudi dan teman-teman Halo. semua, salam kenal Selamat semuanya. tengah malam di sana ya Mas Evan ya. Iya, jam hampir setengah 3 pagi sekarang. Hampir jam setengah 3 pagi ya, luar biasa Mas Evan menyempatkan waktu dari New York ya saat ini untuk live berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak Mas Evan. Dan narasumber kita yang ketiga yang bakal sharing tentang English Essay for Scholarship kali ini adalah Mas Andre Kurnia. Mas Andre Kurnia adalah seorang English trainer, professional English trainer. Beliau juga adalah seorang yang sudah lama juga tinggal di Amerika waktu itu. S1-nya dan S2-nya berada di Amerika dan saat ini mengajarkan bagaimana sih supaya anak-anak Indonesia bisa memiliki essay yang baik. Halo Mas Andre, selamat siang. Siang ya, Mas Andre sekarang siang ya, karena di Indonesia ya, nggak di Amerika ya. Kalau tengah pagi itu Mas Evan ya. Oke, baik. Untuk memulai workshop kali ini, teman-teman saya mohon kerjasamanya buat teman-teman untuk mute dan unmute secara bijaksana. Lalu nanti teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan setelah sesi narasumber. Jadi kita akan memulai dengan sesi narasumber, kemudian ada review esai, lalu teman-teman nanti diberikan kesempatan untuk bertanya. Namun, buat teman-teman yang ingin pertanyaannya langsung ya dijawab tanpa menunggu lagi ya, itu bisa langsung klik di chat ya. Jadi bisa dikirimkan via chat, jadi nanti kita bacakan di akhir. Nah, sekarang saya akan memulai sesi pertama kita kali ini. Saya akan mengajak narasumber pertama yaitu Mbak Sarah Khairinisa. Nah, jadi teman-teman selaku narasumber di sini selaku moderator di sini saya ingin mengajak narasumber kita yang pertama Mbak Sarah Khairinisa untuk menceritakan bagaimana sih awalnya Mbak Sarah ini bisa mendapatkan beasiswa di Chevening. Nah, katanya kabar-kabarnya ini salah satu beasiswa yang paling sulit nih didapat, tapi Mbak Sarah ini bisa. Mbak Sarah boleh nggak ceritain gimana sih dulu awal ceritanya memilih beasiswa Chevening nih dan akhirnya terpilih gitu ya. Jadi boleh deh awalnya dulu deh gimana sih ceritanya memilih Chevening nih. Saya terpilih untuk menerima beasiswa Chevening itu tahun 2013, berangkat tahun September 2013. Saat itu sebelum berangkat saya bekerja di salah satu kantor pemerintah di Provinsi Jambi, dan selama saya bekerja 3 tahun di situ saya terlibat dalam beberapa kali proses pembuatan kebijakan, dan di situ saya tertarik, saya pengen belajar lebih nih gimana sih sebenarnya cara membuat kebijakan publik yang baik. Dan dari situ
saya makanya ada niat untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, dan Inggris adalah salah satu pilihan utama saya waktu itu. Itu impiannya Inggrisnya, kampusnya atau negara Inggrisnya nih Mbak Sarah? Universitasnya. 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 Inggris itu saya tertarik jurusan public policy. Dan di Inggris itu ada berbagai macam jenis either public policy or social policy, public policy with research. Jadi kebijakan tapi dengan berbagai fokus yang berbeda. Itu satu hal yang menarik buat saya dan saat itu tidak saya temukan di negara lain. Dan beasiswa Chevening sendiri, dia beasiswa salah satu beasiswa yang sangat prestisius, dan fasilitas yang dia tawarkan tuh selain juga full scholarship, semua biaya ditanggung, tapi dia juga memberikan fasilitas lain buat awardingnya. Seperti misalnya kita fasilitas training untuk ikut training tertentu di universitas lain di Inggris ataupun di Eropa. Itu jadi nggak cuma di kampusnya Mbak, difasilitasi juga sama Chevening. Kita hanya perlu inisiatif, cari training apa, nanti Chevening yang akan bayarin. Terus selain itu kita juga dapat diundang untuk menghadiri beberapa acara pemerintah Inggris. Either misalnya waktu itu saya datang bahkan misalnya contoh-contoh acara dialog aja atau seminar, atau saya bahkan pernah diundang ke acara parlemennya Inggris waktu itu. Itu suatu privilege yang nggak semua orang Indonesia bisa dapat. Beasiswa lain belum tentu bisa dapat, dan itu adalah salah satu daya jual Chevening. Makanya saya apply Chevening saat itu. Itu saya menarik, bahkan dulu kerja di Jambi, dan saya yakin yang datang di workshop kali ini, saya lihat sih dari database-nya ada yang dari daerah ya, dan berbagai macam daerah lah, tidak hanya Jabodetabek. Itu dapat infonya gimana sih Mbak dulu ada pembukaan Chevening? Saat itu saya tahu Chevening hanya dari internet. Saat itu saya tidak kenal orang yang sudah pernah dapat Chevening atau pernah dapat beasiswa lain. Jadi benar-benar Google di internet apa sih beasiswa yang ada, dan salah satu yang keluar adalah Chevening. Dan setelah dibaca-baca, Chevening adalah yang menarik. Dan proses aplikasi Chevening juga tidak terlalu repot ya, maksudnya ada beberapa step aja. Kita punya kebebasan untuk mencari jurusan atau universitas yang kita mau, terus aplikasi online dan interview, itu aja cukup, nggak ribet, nggak terlalu banyak prosesnya untuk Chevening. Tapi kabar-kabarnya kalau nggak ribet, info-infonya saya dapat Chevening itu harus bikin 4 esai. Benar nggak sih, Mbak? Iya, benar. Ada baru bikin 4 esai katanya ya. Ya. Boleh cerita nih esai apa ya? Kok banyak banget ya sampai 4 esai? Langkah pertama tadi adalah aplikasi online di mana kita harus bikin 4 esai. Esai pertama adalah study plan, di mana di situ kita jelasin 3 pilihan jurusan dan universitas yang kita mau di Inggris. Esai kedua adalah career plan. Rencananya nanti setelah pulang dari Inggris mau ngapain. Esai ketiga itu adalah networking, bagaimana kamu punya pengalaman di masa lalu menggunakan networking yang kamu punya, dan itu bermanfaat buat karir kamu. Dan yang terakhir adalah leadership, di mana kamu mau kasih contoh, gimana sih contoh kepemimpinan kamu di masa yang lalu, bagaimana kamu berhasil memimpin suatu tim atau mempengaruhi pendapat-pendapat orang lain supaya tujuan organisasi itu tercapai. Career plan dan studi plan mungkin dipakai juga untuk beasiswa lain, tapi yang 2 esai terakhir ini, networking dan leadership, ini adalah yang spesifik untuk Chevening, dan kayaknya nggak ada di beasiswa lain. Jadi dan bisa dibilang berarti mereka itu sangat menilai kita dulu kerja ngapain dulu ya, udah Mbak harus menceritakan hal tersebut dong ya kalau di dalam esainya si Chevening ini ya. Iya. Sebagai gambaran, tahun lalu ada 4.600 orang yang apply Chevening. Dari 4.600 orang itu, hanya 5% yang dipanggil untuk interview, yaitu sekitar 250 orang. Dari 250 orang ini, hanya 1% yang berangkat ke Inggris bulan depan. Ada sekitar 60 orang. Disitulah esai itu sangat penting banget untuk Chevening, karena dia adalah kamu harus bisa menyingkirkan 95% orang lainnya supaya bisa dipanggil untuk interview. Makanya penting banget itu esai di Chevening, harus bisa bikin yang bagus. Bagaimana kamu bisa menjual diri kamu di esai yang cuma 500 kata. 500 kata? 500 kata, atau sekitar 1 halaman. Boleh kasih tips nggak, Mbak? Itu 500 kata, ya secara general deh dulu. Gimana sih kalau biar esainya itu kurang lebih
diterima deh, mantep deh gitu kan? Yang pertama mungkin explore dulu diri masing-masing. Kalimat yang klise sebenarnya. Kita semua punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Tapi justru di situ yang kenapa saya pilih jurusan ini, kenapa kamu pilih jurusan itu, kita semua beda-beda. Dan makanya sebelum kamu bikin essay chevening, kamu harus explore dulu. Sebenarnya kenapa sih mau belajar jurusan ini? Dan rencananya mau lulus tuh ngapain sih? Harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Kedua, harus essay chevening harus spesifik. Harus kasih contoh konkret. Misalnya untuk leadership essay, jangan pernah bilang I have a good leadership skill, for example. Jadi no, itu that's a big no-no. That's not enough gitu ya? That is not enough. Kasih I'm contoh. fast learner and no, never do that. Jangan pernah. Itu kalimat yang klise yang semua orang bisa pakai. Contoh yang baik misalnya, I lead my team in hosting an event. I lead my team in doing something. In a competition, for example. Kasih contoh. Kalau untuk leadership, misalnya jelaskan di suatu situasi, misalnya ketika kalian memimpin tim kamu untuk hosting suatu event. Tugas kamu apa? Jelasin. Tugas saya di acara ini adalah ini, dan ini yang saya kerjakan, dan terus jelasin hasil yang kamu kerjakan itu apa sih? Itu kita anak chevening punya STAR, situation, task, action, results. Untuk essay leadership itu tips yang paling penting. Oke. Jadi kasih memang evidence detail itu penting banget ya. Detail itu penting banget. Detail itu penting banget di chevening. Nah, ini menarik nih Mbak Sarah buat kita kulik lebih lanjut, dan aku yakin ini teman-teman di sini udah pingin nanya-nanya nih ke Mbak Sarah. Tapi Mbak Sarah, aku pingin coba minta insight dulu, agak berbeda nih dari teman kita. Kalau tadi Mbak Sarah chevening ya. Tadi kita udah lihat nih pengantarnya nih Mbak Sarah nih bahwa chevening ini membutuhkan banyak tulisan esai, walaupun sebelum ke Mas Evan ya, aku jadi ingat nih. Dulu susah banget dong nyiapin Inggrisnya, atau dulu Mbak Sarah emang sudah memang punya ketertarikan dalam menulis bahasa Inggris, atau bagaimana dulu Mbak Sarah itu bisa come up dengan esainya gitu loh, mau menulis esai kan. Then it must be not easy kan Mbak, apalagi di It was not easy, tidak mudah, karena kan saya belum pernah pakai bahasa Inggris yang aktif saat itu ya. Kayak di sekolah kan nggak pakai bahasa Inggris kita, di kampus juga nggak, di kantor juga nggak. Jadi dan baru pertama kali menulis bahasa Inggris yang dengan perfect grammar itu di esai-esainya chevening. Satu yang diperlukan, harus latihan yang banyak. Pas awal-awal pasti bakal banyak salah, draft pertama kalian pasti mungkin akan jelek, tapi terus improve aja, belajar dari internet atau minta teman kalian untuk review, itu sangat penting untuk memperbaiki esai. Dan akhirnya berhasil juga menyelesaikan 4 esai itu. Iya. Berhasil juga 4 esai, dan tentunya I don't know how many revision yang dibikin ya, mungkin entah berkali-kali revisi ya, kalau kita nggak tahan banting ya untuk mempersiapkan diri, mungkin ini akan susah banget nih buat teman-teman, untuk apalagi yang suka gampang menyerah dengan revisi 1, 2, 3, kayaknya ini harus dilatih banget ya. Iya, harus persiapan yang baik, dan bikin timeline kalau mau apply chevening, karena kan waktunya sekitar 3 atau 4 bulan. Jangan last minute lah kalau bikin esai itu. Oke. Harus well prepared banget. Menarik banget Mbak Sarah, tapi aku pingin dengar ini dari ceritanya teman kita yang lain. Kalau tadi Mbak Sarah dari mendapatkan beasiswa dari chevening, nah aku mau ngundang nih salah satu narasumber kita yang hebat banget, yaitu Mas Evan Nursaid. Dia ini mendapatkan beasiswa LPDP, tapi akhirnya memilih jurusan Columbia University. Nah ya, di kuliah di Columbia University dan dapatkan beasiswa dari LPDP. Mas Evan Nursaid ini kan saat ini masih bekerja sebagai salah satu tim di Kemenlu ya Mas ya, di Kementerian Luar Negeri, dan akhirnya sekarang dapat izin studi ya, dan boleh ceritain dikit nggak kenapa akhirnya pilihnya New York ini, kenapa pilih USA Columbia University, kenapa nggak pilih di Inggris atau di mana gitu ya, boleh cerita Mas Evan? Iya, makasih Mas Yudi kesempatannya. Halo teman-teman semua. Jadi kalau boleh cerita sedikit, itu saya keterimanya itu tahun 2019 akhir.
Nah, terus 2020 kan pandemi. Nah, itu sebenarnya jadi salah satu momen kayak mungkin berkah tersembunyi buat saya karena jadi ada banyak waktu yang lebih luang untuk mempersiapkan untuk ke kampus gitu. Kalau mau cerita soal proses scholarship-nya, dapat scholarship-nya sendiri, sebenarnya untuk LPDP itu mungkin komposisi esai tidak seberat chevening karena kita dibagi-bagi. Seingat saya sih kita dibagi-bagi seleksinya menjadi semacam 3 tahap. Yang pertama itu administrasi. Nah di sini esai itu berlaku, tapi sebenarnya itu juga nggak begitu menjadi komponen seleksi karena yang penting kita sudah memenuhi checklist dari administrasi itu maka kita bisa lolos administrasi. Apa tuh checklistnya Mas? Kurang lebih Mas Evan. Checklistnya banyak kayak misalnya dokumen-dokumen kesehatan, dokumen TOEFL atau IELTS gitu yang resmi ya, yang berarti tidak boleh yang tapi basically banget tetap perlu bahasa Inggris yang baik ya Mas. Betul, karena harus udah kalau memang tujuannya luar negeri harus udah ada punya TOEFL atau IELTS dulu. Oke. Harus punya TOEFL sama IELTS dulu itu wajib dan yang bukan yang prediction. Jadi yang beneran harus dari ETS atau dari IELTS itu ya dari lembaga yang resmi mengeluarkan IELTS. Yang bayarnya lumayan kan Mas? Betul, betul sekitar 2-3 juta kalau nggak dulu sih masih belum. Nah, jadi kalau untuk esai, pokoknya di awal hanya di awal, lalu habis itu seleksi computer assisted test kayak semacam tes matematika dasar, bahasa, lalu juga ada esai tentang isu terkini. Terus habis itu baru disitulah banyak berguguran orang kayak gitu. Habis itu baru lanjut ke interview pakai bahasa Inggris. Interview pakai bahasa Inggris? Iya, kebanyakan pakai bahasa Inggris yang mau studi keluar. Dan waktu memilih Columbia University menyiapkan esai juga dong, Mas Evan? Nah ya, di sini mungkin kalau esai yang paling menentukan itu esai itu beratnya mungkin pas apply kampus. Karena kan memang hanya itu yang dilihat. Hanya dari esai, lalu transkrip mungkin bisa berkontribusi, tapi kan enggak segitunya. Kita kan jadi nilai utamanya justru esai yang kita tulis itu saat apply di Columbia. Kalau apply kampus. Ya. Lebih banyak cerita nggak Mas? Waktu itu nulis apa sih ke Columbia University? Sedikit aja gambaran, tipsnya aja secara general. Tipsnya aja, ya. Nanti ada presentasinya. Oh iya. Atau mau di share sekarang ya? Aku boleh. Boleh. Kalian aja kita. Boleh ya, Kak Zara bantu di share ya. Nih ya. Boleh nih, Mas Evan. Nah ini mungkin teman-teman sedikit aja tips dari pengalaman yang aku dapat pada saat mendaftar PDP dan Columbia University. Jadi ini sebenarnya tips general aja yang bisa diaplikasikan di berbagai jenis esai kampus atau beasiswa yang akan teman-teman apply gitu. Yang pertama itu mungkin next slide. Nah, yang pertama yang paling penting itu kita harus harus brainstorming dulu kenapa sih kita mau melanjutkan studi di luar negeri, yaitu baik S2 atau S3 gitu. Kita harus tahu betul karena kalau misalnya kita tidak tahu betul, kalau benar-benar kita cuman kayak ikut-ikut teman atau kayak pengen sekedar jalan-jalan ke luar negeri doang, itu nanti akan tercermin di esainya kita nggak kelihatan serius atau nggak kelihatan kayak satu kesatuan gitu dari antar paragraf dengan paragraf yang lainnya. Jadi nggak kelihatan convincing juga. Makanya harus banget brainstorming kenapa kita mau kuliah di luar negeri atau memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Nah caranya beberapa yang itu aku dapetin adalah yang pertama turning point in life, itu maksudnya adalah momen dimana kita merasa kayak aha moment gitu, kayak momen dimana kita kayak tadi mungkin Mbak sebelumnya juga udah disampaikan kalau ada momen dimana kita kemudian sadar kayaknya saya harus ambil S2 ya untuk di bidang ini. Nah ini waktu itu saya pakai turning point in life ini untuk mengetahui bahwa saya butuh S2. Tadi kan Mas Yudi sempat tanya. Waktu itu saya ikut sebuah meeting di kantor dan saya menyadari bahwa ada satu bidang ilmu yang mana instansi saya butuhkan lebih banyak orang lagi yang paham di bidang itu. Yang mana pada saat itu yaitu bidang diplomasi ekonomi. Lalu selain kalau misalnya kita juga nggak punya atau nggak nemu aha momennya atau turning point in life itu, kita juga bisa explore passion kita tuh apa sih selama ini atau areas of interest. Misalnya kita bisa lihat, selama ini tuh di SMA, di kuliah itu gue tuh ternyata suka sama
ini ya konservasi lingkungan ya, atau hal-hal yang kayak atau biologi, pelajaran biologi kayak gitu. Jadi hasil disitulah kita demonstrate kesukaan kita. Jadi disitulah kita tahu, oh ya kayaknya aku harus mempelajari ilmu ini lebih dalam. Lalu relevan experiences juga bisa, kayak misalnya kita kerja di bidang apa saat ini, terus kayak tertarik sih untuk mendalami lebih jauh. Lalu bisa juga yang lebih general lagi, yaitu kayak isu-isu terkini di sekitar kita. Kayak gitu. Dulu juga aku pakai isu terkini, kayak pembukaan essay aku dulu kayak bahwa dunia ini saat ini sedang, perekonomian global itu sedang kacau, tidak hanya karena pas banget ada ya. Trade war, ya ada trade war, terus juga ada COVID. Jadi kayak aku pakai isu itu, terus aku kaitkan juga sama turning point aku kayak gitu, yang aku tadi bilang aku melihat di kantor ternyata masih banyak, instansiku masih lebih butuh banyak orang yang lebih mengerti tentang diplomasi ekonomi seperti itu. Jadi kayak itu yang paling penting, yang pertama itu knowing why, kenapa kita harus S2 atau studi lanjut di luar negeri. Selanjutnya, maaf agak banyak nih kayaknya Mas Yudi, kalau memang udah waktunya udah aman ya. Aman. Nah, terus kayak tadi sebelumnya juga disampaikan kan, kayak Chevening aja aplikasinya banyak ribuan setiap tahunnya, dan diterima hanya 1%. Nah, ini juga berlaku di beasiswa lain atau pada saat kita pendaftaran kampus. Kebayangkan kalau misalnya kita ada ribuan aplikan, dan nggak mungkin semua panitia seleksinya tuh nggak mungkin baca semua. Jadi kita harus stand out, kita harus beda sama yang lainnya. Nah, gimana caranya? Yang pertama itu kita harus membuat introduction atau kata pengantar atau paragraf pengantar di awal itu yang benar-benar yang impactful, yang benar-benar bikin admission committee-nya itu mau baca lebih lanjut sampai akhir. Nah, caranya gimana? Bisa yang kayak tadi sebelumnya, kayak kita bisa setting atau menyantumkan misalnya pengalaman kita. Jadi kan kayak unik kan, kayak gitu. Ada pengalaman kita, atau misalnya bisa dari tadi pressing problems in the society, isu-isu terkini, atau bawa statistik. Gitu. Terus bisa juga sih pakai quotes gitu yang kayak flowery, kata-kata berbunga. Cuman itu tidak disarankan karena tidak begitu meaningful. Tapi bisa dipakai kalau memang kita benar-benar punya quotes yang sangat-sangat relevan sama kita, yang sangat-sangat beda sama yang lain. Karena kalau aku pernah cerita-cerita sama Amerika dulu, kayak udah banyak banget orang yang pakai quote Mahatma Gandhi. Jadi kayak itu lagi yang dipakai di depan ya. Jadi mereka ya ini Mahatma Gandhi, aliran Mahatma Gandhi. Jadi ya kalau misalnya bisa kan kita quote dari Soekarno gitu kan, mungkin nggak ada yang pakai deh. Kita bertanding sama kandidat dari negara lain untuk masuk di sebuah kampus gitu kan. Kalau kita pakai bisa quote dari founding father kita sendiri, mungkin nggak ada yang pakai, beda sendiri kan gitu. Tapi emang tricky sih kalau pakai quote. Tapi intinya kita harus cari paragraf pembuka yang benar-benar bikin admission committee-nya tuh tertarik untuk membaca sampai akhir kayak gitu. Nah, gimana juga cara lainnya itu kita harus bikin diri kita unik. Kayak tadi, kenapa sih harus kita yang dipilih dari ribuan kandidat yang lainnya? Caranya gimana ya? Tadi kita harus sebutin kita punya pengalaman yang sesuai, atau kita juga bisa misalnya kayak tadi kita bisa juga sebutin kalau kita itu underrepresented gitu. Misalnya kita datang dari daerah kayak gitu, atau kita culturally different sama kandidat lainnya kayak gitu. Jadi kayak bisa juga hal unik yang seperti itu. Jadi gimana caranya kita bisa menunjukkan poin yang berbeda sama kandidat lainnya. Lanjut, nah do your research yang ketiga. Itu tadi kan sempat disebut juga ya, kayak kita tuh harus tahu gitu sebelumnya kita tuh mau apply kampus apa, mau scholarship apa, dan kita harus tahu betul soal scholarship itu atau university itu. Jadi kita tahu kenapa kita pilih itu. Misalnya kenapa saya milih Columbia, karena saya ada beberapa mata kuliah yang saya sangat-sangat tertarik karena ini yang saya butuhkan. Jadi saya udah tahu nama mata kuliahnya apa aja yang saya butuhkan. Saya udah tahu nama profesornya siapa. Jadi kayak sudah harus sedalam itu. Iya. Ya ini supaya lebih. Siapa profesornya gitu juga, Evan sebelumnya? Ya nggak harus kenal. Tapi kan maksudnya kita cuma
sekedar kayak mention aja kayak kita cari tahu. Karya-karya profesornya kan juga cukup well published. Iya, apalagi kalau kita bisa nemu yang misalnya karya profesor yang sudah pernah kita baca atau misalnya pernah dengar di podcast atau gimana. Jadi kita udah tahu betul nih si kampus ini tuh punya apa aja yang fit buat kita gitu. Terus punya fasilitas apa aja kampusnya, misalnya punya badan riset yang mana bisa membantu kita, atau dia punya lab, punya laboratorium yang sangat berguna buat kita gitu. Terus nggak hanya itu aja, kita juga harus tahu di mana peran kita, apa yang bisa kita kontribusikan. Jadi bukan hanya kontribusinya dua arah. Jadi bukan hanya kontribusi kampus terhadap ilmu kita yang ingin kita raih, tapi juga apa yang bisa kita kasih ke kampus dan apa yang bisa kita kasih ke society in general. Ke kampus itu maksudnya kayak gimana kita bisa menambah kekayaan dari diskusi intelektual yang ada di kampus tersebut. Karena kita datang dari negara berkembang. Itu kontribusi kita buat diskusi intelektual di kampus. Dan bagaimana setelah kita pulang dari kampus tersebut, balik ke negara masing-masing, kita bisa membuat sesuatu. Kita punya concrete plan. Jadi harus punya clear goal, harus punya tujuan yang jelas pulang dari situ tuh mau ngapain, mau jadi apa, mau kontribusi apa. Itu harus jelas. Kayak gitu. Dan caranya salah satunya juga bisa kayak menghubungi para murid yang saat ini sedang sekolah di situ atau alumni atau siapapun yang kalian kenal yang tahu tentang itu, tentang sekolah itu, tentang beasiswa itu. Nah, yang terakhir, next slide. Oke. Nah, ini sebenarnya tips general, makin general lagi. Jadi essay yang baik adalah yang ditulis dengan baik tentunya. Jadi secara grammar, tadi Mas Yudi sempat bilang bahasa Inggrisnya harus bagus, benar, karena kita harus, ya sebisa mungkin grammarnya harus benar, nggak boleh ada yang salah. Karena takutnya beda artinya, kayak gitu. Benar, bahaya kan. Apalagi pakai Google Translate ya, Van ya? Iya, apalagi pakai Google Translate. Tapi Google Translate udah agak bagus sekarang. Cuman kayak harus dicek. Terus harus well organized gitu. Sebenarnya mungkin strukturnya sederhana kayak introduction, body, sama conclusion. Sebenarnya sederhana itu. Tapi gimana kelihatannya tuh satu kesatuan antar paragraf ke paragraf yang lainnya. Jadi koheren antara apa yang emang kita sudah lakukan, apa relevan experience kita, interest kita, sama apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita raih dengan sekolah di luar negeri. Kayak gitu. Terus yang terakhir itu well prepared. Tadi sempat juga di-mention kalau sebisa mungkin dari jauh-jauh hari apply-nya. Terus kayak kalau bisa sih ada proofread baik secara grammar atau substansi. Nggak perlu kayak repot-repot proofread-nya harus expert sebenarnya. Kalau aku dulu bahkan teman-teman sebaya doang. Karena kita itu menulis esai ini kan untuk panitia seleksi yang kita nggak tahu ya dia sebenarnya paham nggak sama isu yang kita angkat. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita assuming bahwa esai kita itu dibaca sama orang-orang yang nggak paham, sama orang awam. Okay. Makanya proofread itu penting karena supaya kita tahu bahwa apakah pesan yang ingin kita sampaikan di esai itu benar tersampaikan dengan baik. Oke, segitu aja mungkin, semoga bermanfaat. Baik. Thank you banget Evan ya, luar biasa, dan tadi insightful banget ya teman-teman ya. Jadi boleh sudah mulai ada nanya. Bicara soal proofread ini, memang tadi kalau kata Evan tidak perlu yang expert, masuk umpamanya kita bicara soal ekonomi perlu di proofread oleh ahli ekonomi, justru insight-nya terlalu spesifik dan maksudnya tidak bisa dibaca secara umum, sedangkan yang panitia seleksi juga mungkin dia tidak menguasai bidang tersebut secara spesifik. Namun yang pasti adalah satu, kalian harus menulisnya dengan benar, dengan bahasa Inggris yang benar, dengan kata-kata yang benar, dengan kata yang benar. Dan kali ini cocok banget nih dengan narasumber kita yang ketiga, yang ibaratnya proofread-nya ini udah sering banget dikasihin, udah ratusan kayaknya proofread dari esai yang masuk ya. Bahkan teman-teman esai yang tadi para peserta sudah masuk di sini juga udah di proofread ya berapa ya oleh narasumber kita ketiga ini. Maka oleh sebab itu Mas Evan, Mbak Sarah, kita mau panggil nih narasumber yang ketiga, yaitu Mas Andre Kurnia. Halo Mas Andre. Mas Yudi, selamat siang. Selamat siang. Nah, Mas Andre ini seorang profesional English trainer ya, dan beliau juga kalau kita bilang banyak sekali ya memberikan koreksi arahan ya bagaimana cara nulis esai yang benar. Nah,
Mas Andri, boleh nggak sih share nih ke peserta kita di sini yang udah pada nyempatin waktu untuk dapatin nih tips dan triknya dari Mas Andri, dan katanya ada sedikit ini ya Mas ya, review-review ya esai yang sudah masuk. Mungkin nanti selain di review Mas Andri, nanti boleh juga tuh dikomen oleh Mas Evan dan Mbak Sarah nih kalau ada yang menarik ya buat dikomen. Apakah jangan-jangan masih ada yang bilang saya adalah seorang yang bekerja keras ya, hard work, saya fast learner ya, ini seperti umumnya, apakah itu masih laku gitu ya di dalam esai? Nah, paling tidak teman-teman keluar dari workshop ini nggak usah lakukan hal itu lagi ya. Contoh tuh kata-katanya Mbak Sarah bilang ya, detail gitu ya. One make the situation. Oke Mas Andre, waktu dan tempat saya persilakan nih Mas Andre, silakan. Oke, terima kasih Mas Yudi. Nah, enaknya kalau jadi pembicara terakhir itu poin-poin bagusnya sebenarnya sudah dibawakan oleh narasumber sebelumnya gitu ya. Jadi saya akan nambahin sedikit aja beberapa tips untuk pendaftaran ke college ya, essay for college application. Nah, ini sebelum kita bahkan untuk apply ke sana. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin tadi dengar informasi dari Mbak Sarah, dari Mas Evan juga tentang scholarship, mungkin ada teman-teman yang aku nggak muluk-muluk deh, aku asal keterima aja udah bagus deh, nggak usah scholarship gitu ya. Nah, itu tetap kita harus pikirin nih gimana sih cara bikin aplikasinya untuk essay application-nya untuk ke college. Nah, ini ada quotes dari Beverly Hills. Mungkin teman-teman sini nggak pernah dengar siapa tuh Beverly Hills. Kalau Beverly Hills tahu gitu ya. Kalau Hills siapa nih ya? Dia bilang there are no shortcuts to any place worth going. Di tempat di mana yang layak untuk kita kunjungi itu nggak ada shortcutnya. Sama seperti kampus yang akan kita pilih ya, itu kalau memang worth going, nah itu nggak ada shortcutnya. Nah, salah satunya adalah dengan kita bikin essay-nya itu. Ya pasti itu tetap harus usaha ya, nggak bisa shortcut, nggak bisa cuma beli essay gitu kan. Zaman sekarang kan kita bisa beli essay itu. Oh, Ya ada kan, yang masih beli essay ya, Mas? banyak loh Mas yang jualan essay. Dulu tuh sebelum jadi guru bahasa Inggris, saya kepikirannya tuh jualin essay gitu untuk Go essay orang-orang. nggak? Nanti ada ya, jadi seperti ada itu. Nah, tapi sambil pikir-pikir etika dan moral saya kayak nggak kuat hati saya, jadi ya udah saya jadi instruktur aja gitu kan. Nah, jangan ya teman-teman, jangan biasakan ya beli essay seperti itu. Kita harus memperkaya diri gitu ya, latihan, belajar dan berusaha. Nah, seperti yang tadi Mas Evan bilang, kalau cari quotes itu yang kayak gini ya, yang orang-orang nggak tahu gitu kan, siapa nih Beverly Hills ya. Beliau adalah opera singer tahun 50-an dari Amerika. Gitu. Nggak ada yang pernah dengar mungkin. Oke, nah yang pertama yang kita akan lihat adalah sisi dari universitas itu sendiri ya. Sebelum kita daftar, what do they want? Universitas ini sebenarnya mereka maunya apa sih? Apa sih yang mereka cari? Murid-murid seperti apa yang mereka mau? Yang pertama yang paling penting adalah mereka mau murid-murid yang stay and pay. Mereka mau murid-murid yang tetap di sana menyelesaikan kursus mereka sampai akhir dan tentunya harus membayar. Nah, kenapa seperti itu? Coba kita lihat ya beberapa angka-angkanya di sini ya. Ini tahun 2020 ya, acceptance sama application rate-nya tahun 2020 dari beberapa universitas di USA. Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth ya, Columbia yang sekarang Mas Evan kan di sana gitu ya. Kita lihat angka-angkanya. Dari semuanya kurang lebih 5,3% orang yang di-accept ya, yang diterima dari aplikasinya. Ya tentunya kalau ini semua kan Ivy League ya, mereka adalah uni-uni yang memang yang top. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat angkanya, memang semua universitas kurang lebih angkanya 5 sampai mungkin 20 atau 30% ya, bahkan sampai yang kayak local college di US juga 20 sampai 30%. Nah, itu artinya apa? Ketika kita apply ke satu university atau satu college, itu ada 19 orang lain ya, sekitar 15 sampai 19 teman yang lain itu yang nggak kepilih. Kalau misalnya kita kepilih. Jadi memang angkanya itu sedikit banget. Makanya waktu university ini, dia accept satu orang, dia mau orang yang bakalan sampai finish. Ya, dia mau orang yang stay, dia nggak mau orang yang stop di tengah jalan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk dia bisa stay tentunya kalau misalnya apalagi yang nggak dapat scholarship, ya harus bisa bayar. Ya bahkan kalau di US itu dibantu sama pemerintahnya sendiri ya, waktu kita daftar visanya itu, mereka akan lihat apakah kita adalah orang yang mampu membayar. Jadi ini sebenarnya kalau ini jujur aja dari pihak university-nya, mereka akan lihat orang-orang yang bisa stay dan yang bisa pay. Nah, ini yang pertama yang akan mereka lihat. Ya, nah ini
Ini tuition fee-nya, ini kalau misal Ivy League, ini kelihatannya seperti ini. Jadi emang ini angka yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Saya aja nggak kepikiran ini seumur hidup. Udah bisa bikin toko ini Mas di ini, Indonesia makanya gitu. Mas, bisa beli rumah gitu kan. Ini 1 tahun loh Mas. Ini 1 tahun kalau di Harvard. Ya 1 tahun. Nah, ntar kita akan lihat kenapa sih mereka harga tuh bisa menjulang seperti ini gitu kan. Nah, nanti kita akan lihat. Ya, tapi ini kalau misalnya yang average ya, ini average sebenarnya kalau yang bukan Ivy League, kalau yang bukan Harvard, Yale gitu ya, angka-angkanya sebenarnya lebih seperti ini ya. Kalau kita ke public college atau ke local private college di US, itu sebenarnya masih bisa affordable. Tapi kalau udah sebut nama Harvard, nama Yale, nah itu memang angkanya sedikit luar biasa. Nah, jadi teman-teman mereka akan lihat orang-orang yang mau stay, bukan yang stop di tengah jalan ya. Banyak banget ya orang yang masuk gitu ya, diterima ya, mereka pilih 1 dari 19, tapi dia nggak bisa dong sampai finish. Nah, itu kan sayang banget, pasti university-nya juga bakalan kecewa banget ya, karena itu spot itu nggak mudah untuk dapat. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua itu adalah prestige gitu ya, prestigious. Nah, kita udah lihat tadi contoh-contohnya kan banyak ya universitas-universitas yang sangat prestigious banget. Nah, apa sih yang bikin uni-uni ini, institusi-institusi ini tuh prestigious? Apakah karena profesornya atau karena program-programnya? Nah, sebenarnya mungkin itu semua main faktor. Tapi coba kita lihat dari Harvard. Ada 8 orang lulusan Harvard yang menjadi US President, yang menjadi presiden. John Adams, Quincy Adams, Rutherford Hayes, ya Kennedy, Roosevelt, ya FD Roosevelt sama Theodore Roosevelt, George Bush. Nah, yang terakhir itu Obama, ya Presiden Obama itu lulusan Harvard. Apa yang bikin prestigious? Itu adalah orang-orang yang mereka produksi. Itu yang membawa nama kepada universitasnya. Ya, ini cuma satu contoh aja gitu kan ya dari Harvard. Nah, jadi tuh universitas itu mereka itu menjaga prestisnya itu dari produknya mereka, hasil-hasil dari anak-anak yang studi di sana. Ketika mereka accept, ketika mereka terima kita, mereka punya sedikit kepercayaan sama kita kalau setelah kita lulus dari institusi itu, kita akan membawa nama baik, membawa prestis. Jadi sebenarnya prestisnya uni itu dari lulusan-lulusannya. Ya, ini sebenarnya seluruh dunia seperti ini ya, kampus-kampus seluruh dunia, mereka pinginnya tuh memproduksi orang-orang besar, orang-orang hebat. Nah, ini maksudnya apa nih kalau gitu? Apakah kita semua untuk bisa di-accept, kita berarti harus punya kemampuan yang setara dengan orang-orang yang jadi presiden? Bukan seperti itu ya. Tapi kita harus mengerti psikologi dari admission office-nya mereka. Ya, dari setiap university yang kita daftar, kita harus ngerti itu psikologi mereka. Mereka mau murid-murid yang bisa membawa nama baik, membawa prestige ke sekolah. Oleh sebab itu, mereka mau mencari orang yang pertama itu adalah study hard. Mereka mau anak-anak ya, siswa-siswa yang nanti akan belajar dengan sangat giat, belajar dengan passionate, yang tadi juga Mas Evan udah singgung ya tentang passion. Kita ceritain kita itu mau jadi mau ambil jurusan ini tuh kenapa gitu ya, ada hasratnya, ada passionnya gitu. Apa yang membuat kita mau menempuh jalur itu? Nah, mereka akan melihat itu. Yang kedua itu adalah work hard. Setelah kita lulus, apakah kita akan menggunakan bekal-bekal pendidikan yang sudah diberikan? Apakah kita akan bawa keluar dan jadi orang yang berdampak kepada lingkungan kita, kepada dunia kita? Jadi mereka akan cari 2 hal ini. Ya, itu yang akan dicari sama uni-uni itu. Nah, dengan informasi yang tadi udah kita lihat nih, kalau gitu, oke, apa hubungannya? How to write a good application essay, kan? Gitu kan? Gimana cara kita bikin college essay untuk aplikasi yang bagus? Nah, yang pertama itu adalah show your path, ya. Tunjukkan jalurmu. Apa nih maksudnya jalur kemana nih? Yang pertama itu adalah background kita. Ya, background kita dari mana, dan khususnya adalah kenapa kita, yang tadi kayak saya bilang, kenapa kita mau menempuh jalur studi yang kita pilih. Kalau misalnya teman-teman mau ambil medik gitu ya, med school, nursing, atau misalnya mau hukum gitu ya, jangan kasih tahu mereka karena doctors make a lot of money gitu ya. Di dalam essay jangan bilang begitu karena dokter bikin banyak duit. Nah, itu biarpun itu benar dan jujur, tetapi itu tidak akan bikin mereka excited gitu ya waktu mereka lihat aplikasi kita gitu. Oh, ternyata motivasi kita itu adalah uang ya, tamak gitu kan. Nah, mereka nggak akan tertarik gitu ya. Jadi background kita itu penting banget. Ya, kita ini datang dari mana gitu loh. Asal usul kita tuh apa. Nah, itu sangat penting. Lalu yang kedua adalah goal-nya. Ya, jalur kita ke depannya itu seperti apa. Itu di essay itu harus dikasih tahu.
Ya, kenapa aku selama ini mau jadi dokter gitu ya, cerita apa yang bisa aku bawa, dan nanti setelah aku lulus nih, kalau aku udah jadi dokter, aku udah jadi lawyer, aku udah jadi insinyur, nah aku bakal ngapain, dampak apa sih, hal baru apa sih yang aku mau berikan kepada dunia ini. Nah itu yang paling penting, itu yang biasanya mereka akan cari. Karena lagi ya, mereka mau prestige itu tuh. Ya mereka mau murid yang akan melakukan sesuatu yang bawa nama baik. Oh, dia lulusan kampus ini nih, berhasil melakukan ini gitu. Jadi kita harus show our path. Ya, kita udah harus tahu tuh ke depannya kita mau ngapain. Nah, yang kedua, waktu kita bikin essay-nya itu be concise ya. Concise itu maksudnya brief but comprehensive. Brief itu jadi singkat ya, tapi komprehensif ya, singkat dan padat lah kalau kita orang Indonesia bilangnya gitu ya, singkat dan padat. Tadi seperti yang Mbak Sarah juga udah bilang ya, 500 kata gitu ya untuk apply scholarship gitu kan ya, untuk college application juga biasanya nggak lebih banyak daripada itu gitu ya. Mereka tuh nggak punya waktu untuk bacain 4.000 siswa submit essay. Itu nggak mungkin teman-teman ya. Jadi di dalam 500 kata itu harus concise. Ya, itu setiap kata itu meter ya, kita mau ngomong apa. Nah, kita harus belajar untuk nggak bertele-tele. Mereka nggak punya waktu untuk ngecekin kita punya ini. Nah, ini penting banget. Ya, salah satu waktu saya belajar juga ya untuk bikin essay waktu lagi kuliah gitu ya. Concise ini adalah salah satu hal yang paling sulit. Biasanya kita waktu lagi nulis tuh kita bertele-tele banget ya. Makanya itu salah satu gunanya proofread ya, itu nanti untuk menghilangkan bertele-telenya ini. Nah, jadi teman-teman harus belajar untuk enggak taruh kata tuh terlalu banyak gitu ya. Kita cari kata yang bisa menggantikan satu frasa bahkan gitu. Ya, be concise. Nah, yang terakhir itu adalah be fluent. Ya, watch your grammar. Nah, ini yang paling nggak ada obat ya, kayak tadi juga narasumber yang lain pun udah memberikan pandangannya gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu memang harus ya, mau nggak mau harus bagus. Ketika dia baca esainya, kan saya juga banyak teman-teman yang dari admission office gitu ya, mereka suka sharing-sharing cerita. Kalau misalnya grammarnya aja udah berantakan, itu biasanya mereka sudah lebih less likely, mereka udah melihatnya aja mereka udah nggak niat. Nggak Ya, lanjut kalau ya, Mas? misalnya Nggak karena lanjut. mereka nggak ngerti, kalau mereka sampai baca aja ini dia ngomong apa sih gitu. Wah, itu dia pasti udah nggak akan consider lagi. Nah, itu makanya salah satu hal yang sangat penting kalau kita mau apply-nya ke luar negeri, bahasa Inggrisnya memang harus nggak perlu yang ini ya, nggak perlu yang sampai sempurna banget, tapi harus strukturnya semuanya benar. Gitu ya, seenggaknya basic grammar-nya itu udah harus solid. Nah, itu hal yang terakhir. Nah, makanya kita kan ambil kesempatan juga nih, seperti yang tadi Mas Yudi sampaikan, kita akan lihat beberapa submission dari teman-teman yang kemarin udah kasih. Gitu ya, kita akan lihat, ini kan kita minta kemarin paragraf pembuka ya, paragraf pembukanya. Betul. Nah, tapi sebelum itu, kita akan ambil contoh dulu nih yang online aja gitu ya. Ini contoh yang bagus ya, yang bisa dikatakan cukup oke gitu ya. Ini contohnya, dia bilang, growing up in a war-torn country of Somalia, I have become accustomed to lawlessness and injustice. When I was 7, I watched a gentleman casually grab a lady's purse in broad daylight and got away with it. Nah, ini dia kasih background-nya nih, dia dari mana, terus apa yang terjadi di sana. Kita tahu Somalia itu sekarang negara yang hancur berantakan gara-gara perang gitu ya. Waktu dia umur 7, dia pernah lihat ada ibu-ibu dirampok gitu ya. Nah, itu exciting banget gitu ya, attention grabber gitu kan ya, kita jadi ini cerita apa nih gitu. Lalu diceritain, I always wonder if I could have done something at that time gitu ya. Nah, ini dia transisi nih ke dia mau melakukan sesuatu gitu. Dia selalu pikirin gitu kan. Now I stop wondering and start taking action. Nah, dia bilang katanya, sekarang aku udah nggak mikir-mikir lagi, tapi aku mau action. I would like to enroll in the criminal justice department to protect and serve the weak in my country. Nah, di sini dia mulai ceritain gitu loh. Ya, aku mau ambil criminal justice major supaya bisa jadi polisi gitu ya. Criminal justice itu jadi polisi untuk jadi keamanan gitu ya, supaya dia bisa bantu orang gitu ya, supaya dia bisa melindungi orang-orang yang kayak ibu-ibu yang dirampok itu. I want to restore justice in my land. No one should be able to commit crime and just get away with it. Jadi di sini kita lihat passion-nya dia ada gitu ya, background-nya ada, dia punya goal-nya ke depan, pandangannya, dia punya visinya apa di dalam hidup dia, dan ini sangat bagus ya untuk protect dan serve orang gitu ya, itu kan mulia gitu. Nah, ini lihat deh, ini cuman berapa kata doang ya, nggak banyak-banyak, tapi kita dapat poin banyak banget tentang dia siapa. Nah, ini kan luar biasa banget gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini kalau misalnya kita mau bikin essay yang baik.
Nah, sekarang kita akan lihat nih ya dari beberapa teman-teman punya yang kemarin udah disubmit ya. Terima kasih sekali lagi. Saya baca semua, tapi kita nggak mungkin ambil dan bahas semua, nanti bisa sampai besok. Jadi kita akan ambil yang menurut saya stand out ya, yang bagus atau yang buruk sekali stand out-nya. Jadi supaya bisa menjadi contoh untuk kita belajar juga nggak apa-apa ya, bukan untuk dipermalukan. Namanya udah disensor semua teman-teman ya. Nah ini ada satu. Ya, yang saya dapat kemarin, hello, my name is blah 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 from Indonesia. I always look to be chemist. I love chemistry since I am young. So I want to do chemical engineering major. Oke, ini bagus. Ya, ini oke, tapi banyak beberapa grammar mistake. Ya, yang kedua, ini terlalu pendek sebenarnya. Ini terlalu pendek. Ya, kita nggak mungkin bikin introduction seperti ini. Waktu kita bilang concise, brief, maksudnya bukan sependek ini ya teman-teman gitu ya. Lalu ada juga faktor lain yaitu simple sentences gitu ya. Ini terlalu banyak kalimat sederhana ya, di bahasa Inggris panggilnya simple sentence, dimana cuma subject, verb, keterangan sedikit udah. Nah kalau misalnya kita mau bikin essay yang lebih profesional, apalagi untuk masuk ke dalam college, nah itu harus belajar bikin kalimat yang agak panjang teman-teman ya, namanya compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. Nah itu kita harus belajar tuh gimana cara bikin frasa dan klosanya. Nah itu memang sedikit lebih sulit. Nah yang seperti ini bisa dikatakan ini agak sedikit unacceptable gitu ya, dari sisi grammarnya, dari sisi struktur penulisannya ini masih kurang acceptable. Oke, jadi masih harus belajar sedikit lagi untuk memperelok karangannya. Ya, ini ada ini. Kalau misalnya Mas Yudi misalnya mau nanya atau mau komentar gitu ya dari apa yang kita lihat nih, wakilin teman-teman juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang pasti yang ini gitu diambil ya. Contoh adalah untuk belajar ya Mas ya. Ya, ini kita untuk belajar, untuk tahu oh aku di sini ya levelnya gitu ya. Nah, berarti gimana nih aku masih bisa berkembang berapa banyak gitu. Oke, nah ini yang selanjutnya. Ya, ini yang selanjutnya, ya, since child, I always believe that study abroad is a faster way to grow up. Living in another country which totally different, adjust with local cultures, and of course take care of my own self will push me to be me. Ya, nah ini lebih panjang dari yang tadi, tapi ada beberapa hal yang saya mau kasih tunjuk gitu ya. Ini contohnya, ambiguity gitu ya, ambigu, maksudnya kurang apa ya? Orang jadi harus mikir lagi maksud kita apa. Kayak contohnya di kalimat terakhir ya, will push me to be me. Nah, itu kedengeran bagus kalau kita bikin iklan di TV gitu ya, be me gitu ya. Tapi kalau application apa maksudnya? Mendorong aku untuk menjadi aku. Ini nggak bisa gitu, karena mereka bakalan bingung. Mereka bahkan nggak kenal kita siapa gitu kan. Mereka nggak tahu maksud kita apa. Apakah di dalam bahasa Inggris ekspresi seperti ini ada maknanya. Nah, itu kita harus pikirin gitu kan. Kalau di bahasa kita mungkin kita ngerti gitu kan, tapi kalau di bahasa mereka mungkin ini nggak deliver as much gitu kan. Lalu banyak struktur kayak di sini yang misalnya kurang tepat gitu ya, kurang tepat kayak misalnya to grow up di sini gitu kan ya. Nah, ini kenapa kurang tepat? Karena a faster way to grow up itu adalah cara cepat untuk, kalau kita bilangnya grow up, itu badan kita tumbuh kayak anak kecil, grow up to be an adult gitu ya. Jadi kalau kita orang dewasa, kita udah nggak grow up lagi gitu kan. Kita cuma grow aja misalnya. Nah, ini berarti penulisnya kurang familiar dengan ini ya, prepositional verb ya. Grow up itu arti apa? Grow down artinya apa gitu kan. Ini juga sesuatu yang harus dipelajarin gitu misalnya. Nah ini contoh-contoh satunya gitu kan. Ada lagi yang, nah ini bentar saya hapus dulu gitu ya. Yang ini contoh yang cukup bagus. Ini yang menurut saya salah satu yang bagus lagi ya. Confucius once said, "Our greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fall. I'm nowhere near perfect, and I have experienced a lot of failures. I do not have any particular talent, thus I believe that determination is the main key behind all the successful stories I have gathered." Ya, nah ini secara grammarnya sebenarnya cukup bagus ya, secara grammarnya cukup bagus. Cuman untuk attention grabber masih agak bisa dipoles gitu ya. Mungkin kayak misalnya bilang I do not have any particular talent, ini agak terlalu jujur gitu. Lebih baik jangan dikasih tahu ya teman-teman kalau kita nggak punya talent apa-apa gitu kan. Tujuan dari essay ini adalah untuk ya bukannya pamer juga, tapi kan untuk memperlihatkan
kita punya strength. Ya, itu yang pertama. Kalau di sini langsung dikasih lihat weakness dan failures-nya gitu kan. Nah, ini juga agak sedikit berbahaya. Takutnya bisa backfire waktu nggak sama admission gitu. Atau juga kata Mas Evan tadi kita harus ada stand out-nya juga ya Mas ya, menunjukkan stand out-nya. Betul, kita kan harus ngadu sama yang 19 orang tadi itu kan. Ya kan ada 20 ya kan. Ya itu kita harus better ya. Kalau misalnya dia punya talent banyak, kita bilang kita nggak punya talent, nah itu kan agak sedikit bahaya gitu ya. Nah, jadi yang ini agak sedikit terlalu jujur gitu ya, biarpun strukturnya sebenarnya bagus. Okay. Maaf ya agak terlalu ngebut karena takutnya waktu kita. Nah, ini ada satu lagi dari teman kita nih, yang ini cukup panjang nih, yang ini lumayan catch attention saya nih. My name is siapa? A 20-year-old with a bachelor's in ITB University's actuarial science. Nah, terus dimasukin GPA-nya, by the way, ini sebenarnya kan nggak perlu karena di dalam paket yang kita kirim nanti sudah lengkap. Aplikan sudah lengkap. Kita nanti lihat tuh sejauh ini udah dapat apa aja gitu ya, kuliah atau high school diplomanya gitu kan. Kita akan kasih ijazah kita tuh full score. Jadi sebenarnya di essay ini jangan dihabis-habisin nih jatah kata kita nih nanti kepanjangan gitu ya. Kita harus cermat-cermat banget masukinnya apa. And 4 of the 7 associate certificates from Indonesian Society of Actuaries. Nah, ini bagus ya. Kalau ini kan kasih lihat dapat 4 dia dari 7 available sertifikat, dia dapat 4. Nah, ini bagus nih. Ini bakalan kayak, oh, ini berarti orang ini punya achievement ya. Ini bagus. I would like to express my profound interest in TUM Masters of Quantitative Finance. I would firstly address how my background had driven aspiration for study in such a distinct field. Then I will put forward my motivation and study objectives. Nah, masalahnya yang ini apa nih? Ini yang 2 kalimat terakhir ini adalah tujuan essay ini adalah untuk ini, ya, address background, kasih lihat aspirasi kita, kasih lihat motivasi dan objektif kita, betul. Makanya kalimatnya nggak usah disebut lagi, ininya nggak usah disebut lagi ya, gitu ya. Langsung aja, gitu ya. Daripada kita bilang I would first address my background gini-gini, langsung aja, ini background saya, gitu. Daripada kita bilang I will put forward my motivation, study objectives, nggak usah, langsung aja kasih ini motivasi saya. Ini objektif saya gitu ya. Jadi ini kayak ini wordy gitu ya, ini abis-abisin jatah kata gitu. Nah, ini salah satu hal yang bahaya kalau dalam kita nulis essay ya. Kata kita itu harus berharga banget. Waktu kita tulis itu harus benar-benar berdampak untuk essay kita. Nah, kurang lebih sih ini ya yang saya ambil beberapa dari teman-teman. Banyak yang saya skip gitu ya, kalau misalnya memang udah bagus gitu ya, nggak bisa dikomentarin terlalu banyak, saya nggak ambil gitu ya. Atau yang mungkin yang terlalu, wah ini cuma 1 kata atau cuma 2 kata, saya juga nggak ambil. Tapi ini beberapa contoh dari teman-teman. Jadi makasih banget nih udah kasih insight sedikit gitu ya teman-teman. Jadi levelnya seberapa gitu ya mayoritas peserta hari ini. Jadi makasih banyak. Nah, itu sih kalau dari saya, maaf agak sedikit kayak kereta karena mau kejar waktu. Ya, Mas Yudi. Baik, thank you banget Mas Andre. Tadi kita udah ngelihat ya bagaimana cuplikan esai yang masuk ke kita, luar biasa teman-teman di sini. Walaupun yang register 173 ya, masukin esai berapa puluh gitu ya. Mungkin ada yang sebagian lupa dan sebagian kelewat waktunya. Teman-teman jangan takut, yang tadi masuknya juga telat bisa akses video ini tadi di YouTube kita. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, teman-teman boleh raise hand juga dan nanti boleh ceritain ya dari mana dan nyalakan kamera biar nanti dibantu jawab apakah mau ditanyakan ke Mbak Sarah atau ke Mas Evan atau ke Mas Andre. Lalu kemudian teman-teman juga kita akan ngebacain beberapa yang masuk juga dari pertanyaan yang ada di chat. Oke, di sini ada yang angkat tangan dulu dengan Mbak Gladys. Apakah Mbak Gladys sudah ready untuk on kamera? Kalau sudah, boleh Mbak Gladys untuk nyalakan kamera agar kita stand out. Silakan Mbak Gladys. Ya, selamat sore Pak Moderator sama kakak narasumber. Baik. Aku punya 2 pertanyaan untuk kakak narasumber. Jadi yang pertama, kan biasa kalau untuk essay ya diminta kelemahan sama kelebihan. Tapi kalau untuk kelemahan, bagaimana cara kita menuliskan kelemahan kita? Karena seperti yang tadi dibilang, kalau kita belak-belakan bilang kelemahan kita, nanti makin nggak tertarik di admit. Dan yang pertanyaan kedua, kan biasanya diminta kelebihan. Misalkan saya mau computer science nih, pastikan admission bakal lebih melihat orang yang sudah punya experience. Misalnya saya sudah pernah belajar bahasa pemrograman C++. Tapi misalkan saya belum pernah
nggak punya kelebihan seperti itu, apa yang bisa saya tulis sebagai penggantinya? Terima kasih. Baik, kira kalau untuk kelebihan dan kelemahan ini siapa yang mau bantu jawab? Ada tips dan triknya? Mungkin kalau dari Mbak Sarah yang cukup ini ada nggak sih Mbak Sarah? Gimana sih emang kalau nulis apa adanya dengan kelemahan ada nggak sih Mbak tipsnya ini? Kalau atau jangan-jangan nggak usah ditulisin Mbak pengalaman dari chevening ini? Saya nggak nulis kelemahan sama sekali. Nggak nulis ya? Aku mau nanya, Mas Evan nulis kelemahan juga nggak pas esai? Saya nulis. Nulis? Oh ya? Tapi Ya. how? Bagaimana menceritakan kelemahan tapi nggak to harness gitu? Ya. Waktu itu juga dapat tips-tips ini juga misalnya dari aktif ikutan acara kayak gini ya, kayak waktu itu banyak dapat insight. Dan waktu itu insight yang didapat adalah kita bisa nulis. Kalau memang kita obviously sejelas itu requirement-nya butuh A, tapi kita nggak memenuhi A, tapi kita tetap pengen masuk ke situ. Kayak waktu itu kekurangan saya itu kuantitatif, kemampuan kuantitatif, karena nilai saya waktu S1 itu tidak cukup bagus kuantitatifnya, dan saya nggak punya pengalaman kuantitatif lagi selama di dunia kerja. Tapi waktu itu insight yang didapat adalah karena saya udah pasti tidak memenuhi kriteria itu, jadi mau nggak mau saya harus address ini kan, karena saya tetap mau masuk nih ke programnya Columbia. Jadi saya address aja bahwa saya menyadari saya memiliki kelemahan di dalam bidang ini. Tapi yang saya jelaskan berbeda adalah saya jelaskan apa yang sudah saya lakukan untuk memperbaiki itu. Waktu itu saya jelaskan bahwa saya sudah take GRE sampai bisa 2 kali dan sudah menunjukkan perbaikan, improvement dalam skor kuantitatif. Terus juga saya jelaskan juga bahwa saya sudah mengambil beberapa online course yang bisa mensupport saya dalam persiapan saya menuju studi di Columbia. Lalu juga saya sebutkan, selain tadi apa yang sudah saya lakukan, saya juga sebutkan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Yang akan saya lakukan adalah pada saat itu saya bilang bahwa saya akan mencari tutor atau mentorship atau program-program yang dapat membantu saya selama masa perkuliahan saya nanti di Columbia. Jadi kalau menurut saya sih, kalau memang kelemahan itu harus diadres karena memang itu requirement-nya, itu nggak apa-apa, asalkan memang kita sudah tahu apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki dan apa yang akan kita lakukan. Dan kalau tadi yang kelebihan, tadi apa ya, nanya yang kok ini ya kayak ada requirement course yang kita nggak punya ya, tadi apa? Bukan. Tadi ya. Kalau misalkan ada kelebihan, misalkan saya mau daftar computer science, dan bahkan untuk admissions, pasti mereka lebih pilih orang yang sudah pernah belajar bahasa pemrograman, misalkan C++. Sedangkan saya kan belum pernah, apa yang bisa saya tulis untuk menggantikan kelebihan itu? Nah, salah satunya tadi, cari aja ada nggak kira-kira yang setara dengan requirement itu. Yang jadi itu menjadikan diri kita unik. Oh, saya mungkin belum memiliki pengalaman di bidang ini, tapi saya sudah terlatih di bidang ini, dan saya juga siap untuk belajar, atau saya sudah mengikuti course online. Jadi sudah ada persiapan sebelumnya yang bisa kayak semacam menyetarakan dengan yang tadi requirement-nya. Gitu. Atau bidang lain yang kira-kira bisa menggantikan. Saya ikut seminar, ikut online course, atau misalnya belajar program lainnya yang sama, atau pengalaman kerja. Jadi kayak sebenarnya selalu ada cara sih untuk menggantikan, untuk mensubstitusi. Oh ya, memang bisa menceritakan juga progresnya ya Mas Evan ya. Kalau saya belum sempat ngambil ini, progress sih. Kayaknya tadi saya dengar dari Mas Evan, progress itu meaning ya. Iya. Bahkan waktu itu ada, saya juga nyantumin yang saya belum selesai course-nya. Jadi saya bilang aja kalau saya sedang dalam proses menyelesaikan course ini. Untuk waktu itu course-nya ekonomi. Jadi waktu itu juga selain kuantitatif juga harus ekonomi banget. Padahal saya background-nya hubungan internasional. Jadi sama sekali nggak kuat juga di bidang 2 itu. Jadi saya bilang kalau saya sedang ikut online course di bidang ini untuk mensupport saya dalam nanti kalau keterima gitu. Mas Andre ada yang mau ditambahin atau Mbak Sarah? Saya mau nambahin ini pengalaman dari menti saya tahun lalu. Tahun lalu saya punya satu menti
yang kita sama-sama review esainya, latihan interview. Mentor saya ini dulu dia jurusan S1-nya itu Electronical Engineering, tapi S2 yang dia mau ambil di UK adalah Sustainability Studies. Yang itu kalau misalnya kita lihat itu kan tidak nyambung sama sekali jurusan S1-nya dengan jurusan S2 yang mau diambil di Inggris. Jadi yang saat itu kami lakukan adalah pasti ada aha moment deh yang tadi Evan bilang, aha moment ketika dia kuliah S1 kenapa tiba-tiba nih orang mau belajar sustainability studies. Akhirnya waktu kita temukan ternyata ada satu mata kuliah green energy yang dia tertarik. Makanya itu jadi dia tertarik dengan isu itu sampai akhirnya dia bekerja di satu bidang yang tentang marine conservation. Nah, karena dia secara akademik lemah untuk jurusan sustainability study, yang benar-benar dijual di esainya adalah pekerjaannya dia dan kenapa dia tertarik di sustainability issues. Dan kebetulan dia terlibat beberapa kali di acara konservasi, di kegiatan-kegiatan konservasi dan melakukan beberapa advokasi. Jadi kita menutupi kelemahan dia di bidang akademik itu dengan passion-nya dia di bidang sustainability dan pengalaman kerjanya dia. Jadi itu salah satu alternatif yang bisa kita pakai. Ya? Dan itu acceptable, iya. Baik. Itu menarik sekali ya. Dan ini saya mau moving to pertanyaan berikutnya karena waktu kita juga terbatas. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Mayang. Tadi dari Mbak Gladys, thank you banget Mbak Gladys. Mbak Mayang, halo Kak, saya mau bertanya apakah ada struktur penulisan esai yang baik dan dianjurkan seperti paragraf pertama harus diisi topik apa dulu, paragraf kedua apa, penutupnya bagaimana dan seterusnya. Mungkin aku boleh minta bantuan Mas Andre dulu buat kasih insight baru nanti ditambahin oleh narasumber yang lain. Kalau dalam penulisan tentunya ada teknisnya ya, struktur itu harus seperti apa. Kayak misalnya dari kan kalau paragraf pertama itu pasti introduction, di dalam introduction itu isinya apa aja. Kayak misalnya kalau untuk penulisan aplikasi kepada untuk college gitu kan, kita kayak tadi kasih background-nya, kita datang dari mana, kita tujuannya ke depannya apa gitu kan. Nah, itu ada, itu pasti ada gitu kan. Nanti paragraf keduanya ya setelah itu kita kasih topik-topik lainnya, misalnya itu paragraf pertama background-nya, lalu paragraf kedua selama ini apa saja yang kita misalnya achievement yang kita udah dapet gitu kan, lalu di paragraf ketiganya nanti kita punya goal itu apa. Jadi memang kan kalau paragraf kan memang gunanya itu ya, setiap paragraf itu kita ganti topik gitu ya, ganti topik sentence gitu kan, ganti topik main idea-nya. Nah, itu seperti itu. Nah, tentunya ada. Jadi emang kita harus memang itu kita harus pelajarin sih untuk struktur, dan itu bukan sesuatu yang overnight sih sebenarnya, memang harus usaha banyak banget gitu. Harus berkali-kali coba ya, latihan, revisi dan mentorship. Enggak belajar malam ini terus minggu depan udah bisa tinggal bikin essay gitu, enggak. Memang ada waktu kok. Mbak Sarah, Mas Evan ada tambahan nggak kalau topik apa dulu di paragraf pertama, kedua, dan penutupnya bagaimana gitu? Ada nggak tips and trik yang bisa di-share nih ke teman-temannya? Mungkin kalau Mbak Sarah ada, boleh dulu. Shuffling dulu maksimal tuh 5 paragraf kalau nggak salah. Maksudnya idealnya ya 4 5 paragraf, biasanya paragraf 1 opening, paragraf 5 closing, dan isi 2, 3, 4. Isi adalah 2, 3, 4. Paragraf pertama introduction. Kamu like my name is Samuel. I have like few years of working experience in this. I'm a graduate in this. I want to apply a master degree in what major. And then paragraf kedua pastinya menjawab pertanyaan utama dari esai itu. Misalnya kayak Chevening tadi, balik lagi ke esai leadership. Chevening pengen tahu pengalaman kalian jadi leader itu apa sih? Jadi paragraf kedua itu harus itu isinya. Pengalaman leadership kalian yang paling keren itu taruh di paragraf kedua. Apa aja yang kalian lakukan sebagai leader, dan apa aja hasil atau dampak dari kepemimpinan kalian saat itu. Paragraf kedua atau ketiga bisa bagus kalau misalnya kalian punya contoh kepemimpinan yang lain. Itu bisa ditaruh situ. Example detailnya. Example detailnya. Dan baru closing. Baru closing. Oke. Aku mau tahu nih Mas Evan ada yang mau ditambahin nggak nih tips-tips ini Mas? Sebenarnya tadi mungkin mirip sama Mas Andre, mungkin simpelnya
introduction, body, conclusion. Cuman yang susah itu gimana caranya itu kayak satu padu gitu loh, kayak saling antar paragrafnya saling support satu sama lain. Dan ini benar butuh waktu yang banyak, butuh peer review. Makanya tadi aku bilang butuh peer review supaya orang tuh ngerti nggak sih baca satu paragraf ke paragraf yang lainnya kayak gitu. Dan emang nggak bisa overnight, harus plenty of time, harus diallocate plenty of time buat kelihatan lebih struktur gitu, lebih structure. Luar biasa ya. Ini penting nih buat teman-teman yang sekarang baru, oh iya ya, ternyata saya masih perlu banyak belajar banget ya untuk hal ini. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya lagi dari Mbak Nesia Jingga. Apakah ada jasa khusus yang bisa membimbing para lulusan sarjana baru dalam membuat esai untuk beasiswa terbaik? Nah, kalau ini mungkin saya nggak kasih ke narasumber nih untuk menjawabnya ya. Nah, tapi saya ada punya sesuatu yang bisa menjawab nih. Nah, saya mau undang salah satu panitia kita ya, nih buat acara kita yang ngadain acara ini ya, namanya Mbak Safira ya. Nah, kalau ini Mbak Safira mungkin kayaknya ada jawaban untuk ini Mbak Safira ya. Singkat aja Mbak Safira ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ini dari sini dan mungkin ada yang mau dipresent. Silakan Mbak Safira. Ya, baik, terima kasih Kak Yudi. Mungkin aku perkenalkan diri aku dulu kali ya. Halo semuanya, teman-teman semua, nama aku Syafira Nur. Di sini sebenarnya aku pengen ngasih informasi sedikit buat tadi juga sekaligus pertanyaan dari Kanesia. Tadi kan kita udah dengerin banyak banget nih ilmu insight-insight menarik dari pembicara keren kita, itu Kak Sarah, Kak Evan, dan juga Kak Andre. Tentunya teman-teman sekarang pasti udah tahu kan kalau memang seperti itu untuk mempelajari cara membuat esai yang baik dan benar gitu. Mungkin kalau boleh curcol dikit, aku juga agak ada pengalaman di dalam membuat esai. Aku itu dulu pas daftar kuliah, kebetulan lewat jalur prestasi. Kalau di UI itu namanya PPKB. Nah, kalau mau lewat jalur itu, salah satu persyaratannya adalah harus buat esai. Isi esainya itu adalah kenapa aku memilih jurusan itu dan kenapa UI harus milih aku. Dan waktu itu aku pusing banget karena aku nggak ada tutor, aku juga nggak bisa konsultasi, terus ilmu menulis esai aku juga basic banget. Jadi buat teman-teman yang mau buat esai dan ragu apakah esainya udah benar atau belum, jangan sampai pusing sendiri kayak aku, teman-teman boleh banget nih join salah satu program kita. Boleh Kak Zara dibantu? Ya, di next Kak Zara. Nah, ini program kita yaitu Essay for Scholarship. Nah, teman-teman tahu nggak sih saat ini adalah saat yang sangat tepat untuk mempersiapkan diri meraih beasiswa ke berbagai kampus top dunia. Karena kampus-kampus internasional itu sudah mulai membuka kembali penerimaan pelajar-pelajar dari berbagai belahan dunia. Selain itu, kuota beasiswa pendidikan untuk anak Indonesia ke luar negeri itu masih cukup banyak. Jadi buat teman-teman yang mau buat esai untuk daftar kuliah di luar negeri maupun dalam negeri kayak aku, atau ingin mengajukan beasiswa, teman-teman kan pasti perlu nih membuat esai dengan bahasa Inggris yang baik tuh. Nah, di program ini teman-teman akan di-guide oleh trainer lulusan universitas luar negeri yang mendapatkan beasiswa langsung. Jadi teman-teman akan bisa mendapatkan tips and trick dari trainer yang berpengalaman dalam prosesnya. Dengan 5 pertemuan bersama trainer berpengalaman, teman-teman bisa mendapatkan harga promo dari 650.000 jadi hanya cukup membayar 500.000 aja. Dan itu sudah termasuk gratis konsultasi dan passing test. Lumayan banget kan teman-teman? Nah, dengan 5 pertemuan itu apa aja sih yang akan dipelajari next? Boleh Kak? Nah, apa aja sih yang akan dipelajarin? Yang pertama itu ada basic writing skill, topic discussion, outlining, planning, dan masih banyak lagi. Pokoknya dengan daftar di program esai ini, teman-teman akan bisa menulis esai yang efektif dan dikoreksi langsung oleh mentor yang berpengalaman. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan e-certificate dan e-modul panduan eksklusif Easy English Essay program berkolaborasi dengan Click Coaching dan Memory Sport ID. Nah, banyak banget kan manfaat yang didapat kalau belajar esai bareng kita. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi buat join sama kita. Tapi teman-teman, program Easy itu nggak cuma esai aja loh. Kita punya banyak banget program-program unggulan lainnya. Yaitu boleh di next Kak Zara. Ya, nah yang pertama ini ada English Pronunciation Class. Nah, program ini akan mengajarkan teman-teman untuk bisa mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan pengucapan Native American. Jadi teman-teman akan lebih mudah dimengerti ketika berbicara dan memahami pengucapan bahasa Inggris oleh native speaker. Next. Selanjutnya ada vocab class. Nah, berbicara dalam bahasa Inggris itu kan tentunya tidak lepas dari mengingat vocab. Nah, di program ini kita menggabungkan teknik memori untuk mengingat vocab bahasa Inggris menjadi lebih cepat dan menyenangkan. Next.
Selanjutnya ada English Conversation Class. Di program ini akan membantu teman-teman berani berbicara dalam bahasa Inggris. Tidak cuma belajar teori, tapi teman-teman akan langsung praktik dan tahu bagaimana berbicara dengan kata-kata keseharian dalam bahasa Inggris. Next. Selanjutnya ada Fun Grammar Class. Nah, kelas ini akan mengajarkan teman-teman bagaimana sih menggunakan grammar dengan tepat melalui metode belajar storytelling. Jadi belajar bahasa Inggris akan menyenangkan dan lebih mudah. Next. Nah, selanjutnya ada English by Phone. Nah, program ini adalah untuk teman-teman yang memiliki waktu terbatas belajar bahasa Inggris. Jadi misalnya, aduh Kak Fira, aku pengen banget nih belajar bahasa Inggris, tapi aku tuh dari pagi sampai sore ada kegiatan, dan malam juga ada kegiatan. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, di sini teman-teman dapat belajar melalui telepon hingga 30 menit dengan bahasa Inggris. Karena untuk bisa bahasa Inggris itu kan teman-teman harus mempraktikannya setiap hari, jadi bisa karena terbiasa. Next. Selanjutnya ada Creative English Class. Nah, di kelas ini teman-teman gak hanya belajar bagaimana berbicara langsung dalam bahasa Inggris, tapi dengan topik critical thinking. Teman-teman akan bisa meningkatkan kemampuan kalian dalam berpikir kritis. Contoh nih, topik critical thinking-nya itu seperti bagaimana membedakan fakta dan opini, lalu bagaimana proses decision making dengan tools yang tepat, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada IELTS atau TOEFL Class. Nih, untuk teman-teman yang ingin tes masuk perguruan tinggi, sekolah, bahkan beasiswa yang memerlukan sertifikasi IELTS atau TOEFL, trainer kelas ini merupakan lulusan universitas di luar negeri, sehingga tidak hanya teori, tapi teman-teman akan bisa tahu tips and triknya langsung. Next. Nah, untuk teman-teman yang mau mengasah kemampuan nulis dalam bahasa Inggris, teman-teman juga bisa banget nih join program ini. Next. Baik, itu aja informasi sedikit ya dari aku. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen tanya-tanya informasi lebih lanjut, bisa banget hubungi kontak WA yang ada di layar, yaitu 0851 5778 29. Terima kasih. Baik, thank you banget Mbak Safira ya. Ini ada promosi terselubung ya. Nah, jadi ya sesuai dengan pertanyaan ya. Nah, jadi Benar-benar. sesuai dengan pertanyaan. Karena nanti ini menjawab 2 pertanyaan lagi nih. Ada yang nanya itu, ada yang nanya TOEFL dan IELTS juga. Nah, walaupun teman-teman sejatinya di masa saat ini kalian pasti bisa belajar sendiri, tapi alangkah lebih hemat dan menghemat waktu revisi dan waktu teman-teman semua saat ada partner, mentor ataupun tempat yang membantu kalian untuk menyukseskan ini. Thank you banget Mbak Safira. Nah, aku pingin ngundang juga nih, ada salah satu narsum kita nih yang juga yang ngerti banget nih soal bagaimana sih persiapan kuliah di luar negeri. Aku mau panggilin ada Mbak Citra namanya. Halo Mbak Citra. Halo Mas Yudi. Nah, Mbak Citra ini dari All In EduSpace yang nanti bakal menceritain tentang bagaimana sih proses masuk ke berbagai university di luar negeri, dan teman-teman juga boleh tanya jawab juga nih, bisa masuk Q&A setelah sesi ini. Tapi kita nih sebelum mulai nih Mbak Citra, kita mau foto bersama ini. Mbak Citra, para narasumber dulu nih, karena info-infonya narasumbernya ini ada yang udah jam berapa tengah pagi nih Mbak Citra ya. Mas Evan itu udah jam 3:30 pagi ya, bentar lagi sholat subuh nanti kayaknya di sebelah sana. Udah butuh tidur Mas gitu ya, udah butuh tidur. Mbak Sarah ada ini, jadi kita biar ada foto narasumber dulu ya. Boleh kita sama-sama berfoto dulu untuk ininya. Kita senyum dulu. Boleh. 3, 2, 1, senyum. Oke, aku cek dulu. Boleh nggak? Nanti bantu lagi ya, teman-teman panitia, sekali lagi ya. Kita coba foto lagi nih bersama narasumber. Ya, teman-teman boleh di screenshot. Sekali lagi, 1, 2, 3, senyum. Thank you banget, teman-teman. Baik, kita akan back lagi nih ke Mbak Citra nih. Aku ucapkan thank you banget nih buat Mas Evan sama Mbak Sarah, katanya infonya mau pamit duluan ini. Aku dapat kabar karena satu udah pagi banget gitu ya. Nah, di Amerika, satu ada kegiatan lain, tapi tenang teman-teman, tetap di sini kita akan mendengar ini bagaimana sih pengalaman tadi ya, supaya bisa kuliah di luar negeri, teman-teman bisa Q&A. Dan sebagai ucapan terima kasih kita bakal memberikan juga kepada para narasumber, kita punya namanya Memory Toolkit. Jadi kalau teman-teman di Memory Spot itu ada
namanya alat pembelajaran ya yang untuk mengasah kemampuan otak baik yang namanya secara digital maupun aktual ya, itu dengan memory toolkit. Nanti kita akan kirimkan ke tempat masing-masing ya. Kalau Mas Evan kita tunggu sampai balik Indonesia ya, baru kita kirim ya. Kalau kita kirim ke Amerika, biaya kirimnya lebih mahal ya. Kalau Mbak Sarah mah ada dekat ya. Sekarang Mbak Sarah kan di Swiss Embassy ya, atau Mas Evan kita kirim di kantor ya. Nah, baik. Oke. Thank you banget Mas Evan, thank you Mbak Sarah. Kayaknya Mas Andre masih bisa stay Mas Andre di sini. Kalau saya stay tinggal di sini. Sip. Oke, kita akan dengari materi berikutnya Mbak. Terima kasih Mas Budi dan teman-teman. Thank you. Terima kasih. Nah, baik, kita berikutnya mau dengar nih dari Mbak Citra. Mbak Citra boleh ceritain sedikit nggak apa sih All in EduSpace ini, dan boleh, ini ya, tentu saja. teman-teman supaya tahu nih tentang All in EduSpace, dan yang tadi kan tertarik banget tuh mau kuliah ke luar negeri dan segala macam ya, persiapan. Silakan Mbak Citra. Terima kasih Mas Yudi. Jadi kita bakalan ngobrolin hari ini personal brand for top university application essay. Jadi aku bakalan, tadi kan kita udah bahas ya mengenai essay-nya dari orang-orang yang memang udah berpengalaman, pernah go through the process, dan juga dari Mas Andre juga bahwa kayak cara tulis essay yang baik itu seperti apa sih gitu. Nah, tapi aku mau kasih tahu lagi strategi and other things yang kalian harus prepare aside from the essay itself. Mau perkenalin diri dulu, my name is Citra, I'm one of the mentor at All in EduSpace. Aku lulus dari Australia, dari Swinburne University of Technology, majoring in marketing and entrepreneurship. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai itu, feel free to ask juga. Dan untuk memperkenalkan All in EduSpace, so All in EduSpace is independent university consultant. Kita membantu student dari grade 7 to 12 dalam preparationnya untuk apply ke Dream Universities lewat admission mentoring program kita. Jadi ada two things yang happen at the same time through the process. Yang pertama itu persiapan tentang application-nya sendiri, ya termasuk ya maksudnya menulis esai, juga masih kan banyak ya dokumen-dokumen yang perlu di-prepare. Another things is karena kita care juga bahwa student tuh harus aware dream career mereka tuh apa, dan mereka harus bisa tahu nih major apa sih yang bisa membawa mereka lebih dekat ke mimpinya, nantinya mau kerja jadi apa, karirnya apa. Makanya kita juga menyediakan career exploration program yang kalau misalnya di admission mentoring nanti juga oleh mentornya akan dibantu untuk explore. Jadi mulai dari pemilihan, mungkin diskusi untuk pemilihan pelajarannya di high school mesti apa ambilnya untuk masuk ke major apa, dan harus kita juga akan make sure bahwa mentee itu ngerti setelah ngambil major itu career apa sih, option career apa yang mereka punya, seperti gitu. Itu sebenarnya service yang All in EduSpace offer untuk students dari grade 7 sampai grade 12. Nah, kita mulai masuk nih ke topiknya. Jadi udah pasti udah tahu. Kita di sini ada 4 pilar yang menurut kita penting banget untuk kalian prepare. Yang pertama, academic performance pasti ya, karena kalian kan tahu ya, kalian akan disuruh submit raport pasti kan, berarti kan kalian harus maintain nilai kalian ya, academic performance. Dan juga yang kita obrolin hari ini, writing skills gitu, termasuk untuk menuliskan esai, itu sangat penting. Dan untuk mengkomunikasikan segala yang tadi kita bilang, strength and weakness dengan baik, profil kita seperti apa. Dan yang terakhir, dua terakhir sih, aku bisa bilang ini satu package, itu exploration dan juga personal brand. Mungkin exploration, kalian udah pada tahu bahwa exploration itu nyobain ini dan itu untuk tahu major apa sih yang cocok, yang kayak tadi aku bilang, dan karir apa yang sebenarnya kalian pengenin. Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Eksplorasi ini kan bentuknya banyak activities ya kan. Itu akan membantu kalian juga dalam proses aplikasi ke top university. Dan juga personal brand as a strategy yang kita bakalan ngobrolin nanti agak terakhir di presentation ini. Untuk exploration itu sendiri, kalau kalian aiming for non-US university, kita bisa bilang bahwa nih ya, ini ada list untuk non-US. Eksplorasi itu akan membantu kalian dalam penulisan personal statement, motivational letter, CV, seperti yang kita tadi udah bahas, dan untuk yang mau ke US, itu akan membantu penulisan essay, dan juga untuk CV-nya. Kenapa sih gitu? Nah, aku kan tadi ada Gladys ya, kalau nggak salah Gladys yang tadi tanya tentang, aku tuh nggak bisa ini, sedangkan itu adalah salah satu yang dilihat nih sama university gitu, sebagai salah satu requirement. Aku mesti tulis apa dong? Ada tipsnya bahwa bisa ditulis sebagai suatu kelemahan, tapi nanti dikasih tahu juga effort kita udah seberapa jauh dan planning ke depannya seperti apa. Tapi
pasti itu kan jadi menimbulkan kebingungan gitu dalam kalian menuliskan esai, personal statement, motivational letter. Nah, makanya self exploration ini perlu dilakukan dulu sebelum kalian brainstorm dan memulai esainya. Jadi ibaratnya adalah apapun yang kalian lakukan, exploration activities ini jadi bahan obrolan ibaratnya yang akan kalian ceritain di writing ya baik itu personal statement, motivational letter atau essay di application kalian. Tapi bukan artinya oh saya mesti eksplorasi ya supaya banyak nih yang diceritain. Jadi ngerjain activities dari A sampai Z setelah pulang sekolah masih ngerjain ini sampai malam gak sempat istirahat, nilainya turun, kalian burn out. No, that's not what we want. Jadi kalian harus choose your activities wisely, harus secara bijak memilih aktivitas apa sesuai dengan kalian mau apply sekolahnya kemana. Tadi juga kayaknya Mas Evan udah bilang, cari tahu dulu tentang sekolahnya, cari tahu dulu tentang faculty di sekolahnya untuk tahu aktivitas apa yang harus saya pilih untuk nanti di showcase di esainya gitu. Penulisan esai yang rapi, yang bagus pasti itu penting. Tapi kalian juga harus bijaksana dalam memilih topik apa yang akan kalian present. Nah, ini sedikit akan merecap yang tadi kita udah obrolin bareng sama Mbak Sarah, Mas Evan, sama Mas Andre juga, tapi aku akan menambahkan beberapa hal dari point of view yang biasa kita share ke Menti. Kita bisa dilihat tuh ya, kalian bisa screenshot ini, mungkin nggak bisa mengcover semuanya, tapi ini mostly popular destination ya. Mungkin di sini nggak ada Kanada, tapi aku bisa bilang ya, Kanada in between Asia dan UK gitu. Nah, kita bisa lihat di non-US ini, mulai dari Australia itu paling simple ya, academic transcript, terus IELTS 1 TOEFL, terus personal statement itu pun optional gitu. Tapi bukan artinya paling mudah. Mereka biasanya Australian University ini dia udah tulis minimum skornya berapa, nilai rata-rata rapotnya berapa. If you miss, there is nothing else, nggak ada lagi dokumentasi yang bisa membantu kamu untuk diterima. Jadi kalau nilainya kalian nggak kena, ya udah kalian nggak diterima. Nah, untuk Asia and UK itu mereka ada tambahan-tambahan sedikit nih, kayak mereka minta letter of recommendation, terus mereka juga punya tes-tes yang memang ya memang ada dedicated untuk negara ini ya, berlaku untuk di negara-negara ini sebagai salah satu requirement. Nah, itu non-US ini punya cara assess application itu berbeda dengan US. Jadi kalau non-US ini aku bisa bilang academic oriented. Lihat yang tadi aku kasih contoh Australia, mereka lihat banget nilai rapot kamu. That's it, itu doang yang mereka lihat. Personal statement ini biasanya buat ngelihat secara financial dan other things, mereka juga akan cek. Nah, untuk Asia dan UK, pasti kalian tahu, especially mungkin kalian tahu untuk top university di UK, Asia misalnya Singapura, Jepang, mereka lihat banget achievement kalian. Jadi, untuk produce personal statement, study plan, motivational letter yang bagus, kalian bisa pilih aktivitas eksplorasi yang lebih bersifat ada achievement-nya gitu. Ada misalnya competition di sekolah, di luar sekolah, ikut school activities, ikut banyak yang community bergengsi yang bisa kalian pamerin nantinya, ikut MUN misalnya, terus misalnya dapat award untuk personal project, kalian create personal project. Jadi banyak cara, tapi aktivitas-aktivitas yang kalian harus pilih untuk dijadiin bahannya nanti, itu ya hal-hal yang bisa nanti di-appreciate gitu sama mereka, which is sebenarnya lebih related to academic. Nah, jadi ya seperti yang kita bilang untuk personal statement, motivational letter yang bagus, perlu banyak achievement untuk non-US.